alif zaya. Ani. Anina. Ayu. Zakira. Fadli. Iqbal. Meisel. Muhammad Azam. Muhammad Nizam. Muhammad Zakwan. Naziro. Nazira. Rafa. Ramadan. Reha. Yuda. Rehan. Alek. Yovanda. Ayah. Alia. Dia ya. Oke, kita masuki pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemana Nabi Muhammad hijrah? Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Yang kita pelajari pagi ini yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Ya, terdapat beberapa faktor pendukung Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Apa saja? Yang pertama, kurang berkembang karena mendapat penolakan dari orang Quraisy. Ya. Terdapat beberapa faktor Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tahu kota Madinah? Tahu. Pernah ke sana? Iya. Pernah. Alhamdulillah. Yang pertama, karena dakwah Rasulullah di sana itu kurang berkembang dan mendapatkan penolakan dari orang-orang kaum Quraisy. Itu kaumnya sendiri. Kaum Quraisy itu suku yang ada di Mekah. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad itu hijrah? Karena Nabi Muhammad memiliki hubungan baik dengan orang Madinah. Oleh sebab itu orang-orang Madinah meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian faktor yang ketiga, penduduk Madinah dikenal dengan sikap dan budi pekerti yang baik. Maka kalau kita kepingin disenangi oleh orang, harus berbudi pekerti yang baik. Seperti apa yang disampaikan oleh pembina tadi, lebih baik banyak akhlak atau beradab dibanding dengan banyak ilmu. Karena banyak ilmu belum tentu orang beradab. Sedangkan orang yang beradab pasti punya ilmu. Seharusnya ilmu dengan adab itu imbang. Orang yang mempunyai ilmu harus juga punya adab. Orang yang punya adab juga punya ilmu. Kemudian yang keempat, yaitu karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Kemudian yang kedua, ada kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ini ada Ali bin Abi Thalib, itu diperintahkan oleh Nabi menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Kemudian Allah menyampaikan rencana jahat kaum musyrik, kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad bahwa mereka akan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau. Kemudian sambil memakai selimut. Pemuda terpilih kaum Quraisy merasa sangat yakin bahwa yang mereka mata-matai adalah Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin, tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah keluar rumah.
melalui apa? Melalui pintu belakang. Kemudian yang di tempat tidurnya itu digantikan oleh orang lain. Keesokan harinya barulah mereka merasa sangat terkejut karena pemuda yang mereka tunggu ternyata bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib ini? Sahabat Rasul, ya, sekaligus sebagai keponakan Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa perintah untuk hijrah itu telah tiba padanya. Telah disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah untuk hijrah. Ya. Lalu Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta. Untuk ditunggangi guna perjalanan menuju ke Madinah. Lalu beliau juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi petunjuk jalan. Karena yang tahu itu kalau Nabi Muhammad itu masih kurang paham perjalanan dari Mekah ke Madinah. Jadi menunjuklah salah satu orang kepercayaan Nabi untuk menjadi petunjuk jalan. Awal perjalanan Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Sur. Rasulullah pada tanggal 27 Safar di tengah kegelapan malam Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Mereka lewat pintu belakang dan berjalan kaki. Ya, nggak naik onta, berjalan kaki menyelusuri malam yang gelap gulita. Ya, kemudian supaya tidak meninggalkan jejak yang bisa ditelusuri oleh siapa? Siapa yang mengejar Nabi? Orang-orang kaum Quraisy. Supaya tidak ada jejaknya Nabi Muhammad berjalan kaki. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menemui sebuah gua yang terletak di jalan terjal batuan. Itu disebut dengan gua apa? Gua Sur. Gua Sur. Disitulah Nabi Muhammad SAW berlindung. Sebelum memasuki gua tersebut, Abu Bakar memilih untuk memasukinya terlebih dahulu. Untuk apa kegunaannya? Supaya untuk memastikan bahwa di dalam gua tersebut adalah tempat yang aman untuk istirahat sejenak. Nabi dan Abu Bakar kemudian masuk dan beristirahat di dalamnya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di Gua Sur. Ya, kemudian para tokoh kaum Quraisy sangat kecewa mendengarkan kepergian Nabi Muhammad dan Abu Bakar, hingga mereka mengadakan sayembara untuk menemukan Nabi Muhammad. Dia mengumpulkan orang-orang terpilih, mengadakan apa namanya? Sayembara. Siapa yang bisa menemukan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang menemukan beliau dengan Abu Bakar maka akan dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Ya, kemudian mereka mengadakan sayembara. Nabi Muhammad, barang siapa yang menemukan Nabi Muhammad akan diberikan hadiah sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta. Pemuda Quraisy kemudian datang, mereka mencari ke seluruh arah dekat Gua Sur. Ketika itu carinya bersebaran. Ayo ke sana, sebelah sana. Mendengar keramaian orang Quraisy, Abu Bakar dan Rasulullah SAW sangat merasa cemas. Mereka menahan nafas seraya berdoa kepada Allah SWT. Gimana kalau kamu kira-kira pas ngumpul dicari orang banyak, bawa parang pula yang mau dicari, bawa parang, bawa gebuk, bawa golok, bawa pedang, ya, bawa samurai, kira-kira cemas gak? Kan gitu. Itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad kepada siapa namanya? Sahabat Rasul Abu Bakar. Kemudian carinya oleh orang Quraisy. Kemudian oleh orang-orang Quraisy masuk ke dalam gua. Kemudian Abu Bakar gemetaran ketika orang-orang tersebut duduk. Beliau melihat serangga. Pas masuk, beliau melihat serangga. Mungkin Nabi Muhammad di sini. Karena rasanya di gua ini sudah tertutup oleh laba-laba, dan banyak burung. Biasanya kalau ada orang, burung itu tidak mau tinggal, ya kan?
banyak burung di situ. Sampai sekarang maka burung merpati itu kalau ketemu orang nggak mau terbang kecuali mau dipegang. Coba siapa yang punya merpati? Jinak merpati itu ya. Nah, itulah yang menolong Nabi Muhammad dan laba-laba yang bikin sarang di pintu goa. Menyelamatkan Nabi supaya Nabi itu dianggap tidak ada di sana. Ya. Nah, perjalanan Nabi Muhammad ke Yasrib. Dalam perjalanan ini, Putri Abu Bakar datang dengan membawa bekal ayahanda Rasulullah SAW. Kemudian namun pada waktu itu beliau tidak mempunyai tali untuk menggantungkan bekal tersebut di punggung onta. Sehingga beliau membelah ikat pinggang yang ada itu ambil kemudian dibelah jadi dua. Bagi untuk apa? Yang dikenakan olehnya menjadi dua, yaitu yang pertama digunakan untuk mengikat pinggang, yang satu lagi digunakan untuk mengikat bekal yang akan diantar menuju ayahanda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tiba ke Madinah. Setelah perjalanan yang panjang melalui beberapa rintangan-rintangan, lalu Nabi Muhammad sampailah kepada Madinah. Sesampainya Rasulullah di Madinah disambut dengan hati yang sangat bahagia, gembira. Di panjang jalan di atas rumah penduduk Mekah menyambut gembira Rasulullah SAW seraya mengucapkan syukur dan bersyair. Apa syairnya? Ketika Rasulullah datang itu ada yang apa? Syair ketika Nabi Muhammad SAW datang. Ada yang pernah dengar? Ada? Tola'al badru alaina mizaniyatil wada. Gitu ya. Karena ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah disambut oleh penduduk Madinah dengan gembira seraya dipuji-puji Nabi Muhammad SAW. Sampai sini ada pertanyaan? Lah, ada itu Pak. Ali bin Abi Thalib ini mana? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pada saat itu masih tertinggal dengan ayah-ayahnya, masih bersama ayah-ayahnya. Belum ikut, ya. Nah, sekarang Bapak kepengen kamu untuk membacakan hasil diskusi yang akan dibacakan. Siapa yang Bapak bisa bacakan? 3 orang di sini. 1, 2. Ya. Berapa lagi? Sebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah terdapat beberapa faktor mendukung Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Antaranya dakwah Rasulullah SAW
merasa sangat yakin bahwa yang mereka mengenali adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan merasa yakin bahwa mereka sedang tidur. Tapi sebenarnya tanpa mereka sadari bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar rumah. Esok harinya barulah mereka merasa sangat terkejut karena pemuda yang mereka tunggu ternyata bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Ali bin Abi Thalib. Nah, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, mungkin pelajaran kita pagi ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Bapak Musa nanti di rumah silakan dicari tugasnya ya. Tugasnya adalah mencari masing-masing kelompok yang telah dibagikan untuk mencari kembali kisah-kisah Nabi Muhammad dengan berbagai versi ya, pokoknya versi A kisah Nabi Muhammad seperti ini, versi kedua silakan nanti cari yang ada di Google ya, Google nanti silakan dicari kemudian dikirim. Minggu depan dalam pertemuan kita berikan. Paham? Oke, silakan ketua kelas untuk menutup pelajaran.